Kita mulai bahas PK ini tahun 2021. Nah, ini matriks terakhir keluar ya di UTBK tahun 2021. Setelah itu nggak keluar-keluar lagi. Nah, nanti adik-adik mau menguasai atau nggak ada masalah ya, karena udah jarang keluar gitu ya. Ya kemungkinan di 2025 juga nggak keluar gitu ya. Atau mungkin juga keluar. Cuman kemungkinannya kecil gitu ya. Oke, kita lihat sini bagaimana cara menyelesaikan matriks ya. Kalau misalkan ada soal kayak gini, di sini ada perkalian matriks ini dengan ini gitu ya. Nah, kita jangan dikaliin semuanya karena kita butuh waktu cepat gitu ya. Jadi hanya ngaliin yang bersesuaian aja. Oh, maaf, apakah filenya akan dibagikan? Iya, lagi itu ya, lagi upload. Ditunggu aja nanti juga itu sampai ditunggu aja ya, Vanessa. Oke, kita lihat sini. Yang ditanya adalah nilai P, gitu ya. Nah, nilai P di sini yang paling enak yang mana, gitu ya, untuk mendapatkan nilai P. Nah, jadi misalkan kita boleh kalikan baris satu, kolom satu, nanti jadinya ini sama ini, gitu ya. Nah, jadi tuh, kalau baris satu, kolom satu, berarti satu-satu, elemen satu-satu. Sehingga kalau kita kalikan, ini 3P plus 5. Terus ini min 2 berarti kan sama dengan 3 kali 2. Tiganya dari sini ya. Nah, udah jadi 3P plus 5 sama dengan 6 plus 2 ya. Jadi 8. Jadi 3P sama dengan 8 min 5. 8 kurang 5 adalah 3. Jadi P-nya adalah 1. Begitu ya. Oke, paham sini? Oke, udah sampai ya filenya. Silahkan di download. Nah, yang berikutnya adalah soal operasi bilangan. Nah, di sini tiap tahun keluar. Jadi adik-adik harus bisa menjawab soal ini gitu ya. Nggak usah pusing dengan simbol ya. Apapun simbolnya nggak usah dipusingkan. Yang penting ininya gitu ya. Apapun simbolnya yang penting kita lihat yang di sini. Berarti kita lihat posisinya ini K, M, N. Berarti ini adalah punya K, ini punya M, punya N begitu ya. Nah, di sini hasilnya adalah jadi 8. 3 gitu ya, 2 sama dengan K, berarti K M N, berarti 8 min M, M-nya berapa? 3 pangkat N, N-nya berapa? 2 gitu ya. Jadi 8 dikurangi 9, 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, ini sama dengan min 1 ya. Jadi jawabannya adalah bebek. Nah, jadi eh, TPS itu nggak susah ya. PK. Kita coba nomor 51, kita perhatikan. Daftar modal dan keuntungan penjualan dua jenis kue adalah sebagai berikut. Hari ini ada tiga pilihan yang dapat dilakukan oleh seorang pedagang. Menjual kue A semuanya, jadi kue A semuanya ya, gitu. Jadi semuanya nih. Terus yang kedua adalah menjual kue B semuanya atau menjual kue A dan kue B sama banyak. Ada tiga kemungkinan. Jika modal orang tersebut adalah 600.000, keuntungan maksimal yang diperoleh adalah berapa? Berarti kita ikutin sesuai dengan pernyataannya ya, gitu. Kalau misalkan mencari keuntungan, mungkin kita bisa nyari untung yang besar, gitu ya. Coba kita eh, jual B semua misalkan ya, jual B semua itu, nah modalnya adalah 600.000, terus kita bagi ya, misalkan 1.500 gitu ya, B itu sama dengan 600.000 gitu ya, karena untuk modal satu apa namanya satu kuenya itu adalah 1.500 dan modalnya adalah di sini 600 gitu ya. Jadi B yang terjual adalah berapa? B yang terjual adalah berapa?
Ayo, udah dihitung. B yang terjual berapa? Modal kue B 400. 400 apa 4.000? 400 ya. 400 kue yang terjual. Nah, habis itu baru kita kalikan dengan 1.100 gitu ya. Jadi untung B itu sama dengan 400 kue dikali 1.100 gitu ya. Nah, ini sama dengan berapa? Untungnya 440.000 ya. Oke, 440.000 di sini ada. Cuma nanti kita itu dulu ya. Kita pending dulu apakah benar jawabannya B gitu ya. Kita cek kalau kita jual A semua. Kalau jual A semua ya, kalau jual A semua berarti misalkan kita jual A semua ya, 1.000 A gitu ya. Sama dengan totalnya harus 600.000 karena modalnya 600.000. Berarti A-nya itu sama dengan berapa? 600. Nah, kalau misalkan dikali dengan 800 untung sekarang ya. Jadi untung A itu sama dengan 600 dikali 800. Begitu. Jadi sama dengan berapa ini? 480.000 ya. Oke, ini berarti ini gugur ya. Kemungkinan ketiga adalah menjual kue A dan kue B sama banyak. Berarti masing-masing berapa-berapa? Supaya sama banyak. Kalau sama banyak berapa-berapa? Tapi harus totalnya harus 600.000 ya. Jadi 1.000 A ditambah 1.500 B, ya kan? Itu sama dengan harus 600.000 gitu. Kita coret nolnya 2 gitu kan. Jadinya berapa? 10A tambah 15B sama dengan berapa? 6.000 ya. Nah, dikecilin lagi bagi masing-masing 5. 2A Mana papannya? tambah Mana papa? 3, Tapi lihat Om Jaro, kayak bukan Om Jaro. 3B ya. Biarin dong. Wes lah. Sama dengan berapa? 6.000 bagi 5. Berapa? 6.000 bagi 5. 6.000 bagi 5 berapa? Ini dibagi 5 semua ya. 1.200. Oke. Nah, sekarang ini kan A dan B-nya sama banyak. Berarti A-nya dan B-nya harus berapa? Sehingga totalnya adalah 1.200. Itu. A dan B-nya berapa? Berarti supaya sama banyak. Ayo, berapa-berapa? A dan B-nya supaya sama banyak. 6. Jadi masing-masing 6. Ya, masing-masing 6 katanya. Ya udah, nanti coba dicari ya. Yuk. Ada yang lain? Masing-masing berapa? Tapi di sini menjual kue A yang opsi ketiga ya, jual A dan B itu sama banyak. Masing-masing 6 katanya benar nggak kalau misalkan 6 ya, ini hasilnya nanti 1.200 begitu. Ayo berapa masing-masing? Ada? Oke, 6. Yakin 6. 6 itu 60 atau 600? Kalau masing-masing 6 nggak nyampe ini ya, nggak nyampe 1.200. Coba pakai itu. Ini masing-masing berapa?
supaya dapat 1.200 gitu masing-masingnya. 240. Oh, masing-masing 600, yakin? Oke, Rajwa bilang 240 katanya. 240. Coba kalau masing-masing 240, ditotalin hasilnya benar nggak 1.200? Karena harus sama banyak. 6 sama 4. Kalau misalkan gitu berarti nggak sama banyak. 240 bener Om. 240 masing-masing ya. Jadi Ya. masing-masing ini 200, jadi A-nya 240, B-nya adalah 240. Nah, sekarang baru kita hitung untungnya ya. Kita hitung untungnya. Nah, tadi yang B udah gugur ya, kita hapus. Nah, jadi 800 kali 240. Kalau ditambahin boleh ya. Jadi 240 karena sama banyak gitu ya. Jadi ditambah 1.900 apa dikali 1.900 gitu. Jadi ini ditambahin nih. 800 ditambah 1.100. Nah, hasilnya berapa? Ada yang udah ngitung? Oke, yang C. Jadi yang C, yang C ya. Nah, jadi yang paling apa namanya? Yang paling tinggi adalah ini ya. Jadi dodol 480 yang ditanya adalah keuntungan maksimal. Yaitu kita harus ngejual apa? Ngejual A semua ya, kue jenis A semua. Oke, ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut ya. Om, cara dapat 240 bagaimana? Ada yang bisa dapat 240 dari mana? Ayo, ada yang tahu dapat 240 dari mana? Disamain om variabelnya betul ya. Jadi variabelnya disamain. Kenapa? Karena kue A dan kue B ini sama banyak. Sehingga bisa kita tulis gitu ya. 2A ditambah 3A sama dengan 1.200. Jadi 5A sama dengan 1.200 gitu ya. Jadi A-nya adalah 12 bagi 5 yaitu 240. Oke. Yang berikutnya adalah 52 faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan FPB-nya ya. Setiap dua bilangan FPB-nya adalah 1. Nah, kita bisa lihat di situ ada B dikali A tambah 1 sama dengan 42. Nah, B-nya, nah ini 42 itu berapa kali berapa? Gitu ya. Jadi kita pakai logika di sini 42 itu berapa kali berapa sehingga kita langsung bisa dapat B sama A-nya gitu ya. 42 itu berapa kali berapa? Ya, bisa 6 kali 7, bisa 7 kali 6 ya. Atau bisa yang lain selain 6 kali 7 ya. Bisa yang lain, misalkan 21 kali 2 gitu ya. Oke, bisa 14 kali 3 boleh ya. Nah, kita coba dulu di sini nggak ada kriteria 2 digit atau 1 digit ya untuk A B-nya. Cuman di sini A-nya udah dikasih tahu
kurang dari 10. Gitu ya. Kalau misalkan kurang dari 10 ya otomatis kita nyari yang antara 6 sama 7 atau 7 sama 6. Kita coba 6 kali 7 dulu ya. 6 kali 7 tapi di sini syaratnya FPB-nya harus satu. Berarti kalau misalkan B-nya 6, berarti A plus satu itu 7. Berarti A-nya juga 6. Nah ini FPB-nya berarti bukan satu ya. Berarti ini gugur. Gitu. Jadi ini gugur. Berarti ini harus 7 kali 6. Nah kita coba 7 kali 6 apakah FPB-nya satu begitu ya. B-nya adalah 7. Terus A plus satunya adalah 6, berarti A-nya sama dengan 5. Oke, nah ini udah memenuhi syarat. A-nya juga kurang dari 10, yaitu dapat 5. Nah, 5 dengan 7, FPB-nya adalah satu ya. Jadi FPB 5 dan 7 itu sama dengan satu. Faktor paling besarnya ya. Yang sama adalah satu. Nah, terus ada pernyataan yang kedua di sini B, persamaan yang kedua ya. B tambah C sama dengan 15. B-nya udah dapat 7 ditambah C gitu ya sama dengan 15. Berarti C-nya adalah 8. Nah, sekarang pertanyaannya di sini, apakah ketiga bilangan tersebut A, B, C itu satu FPB-nya? Kalau ini udah betul ya, A-nya 5, B-nya 7, C-nya 8. Kalau dicari FPB-nya adalah satu, maka bilangannya adalah ya ini gitu ya. Nggak ada yang lain. Perhatikan opsi satu. Jumlah ketiga bilangan adalah 24. Betul atau salah? Opsi satu. Salah Om. Salah ya. Jadi salah. Opsi satu salah. eh, 3 pasti salah. 4 pasti betul gitu ya. Nah berikutnya adalah kita tinggal cek opsi 2. Hasil kali bilangan terbesar dan terkecil adalah 40. Betul atau salah? Hmm, betul ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 24. Nomor 3 ya. Jika 7, 11, 15 merupakan barisan aritmetika, maka pernyataan yang benar adalah, nah karena sini aritmetika berarti bedanya harus sama ya. Nah di sini bedanya adalah 4 gitu. Suku ke-10 lebih kecil daripada 45. Betul salah suku ke-10 lebih kecil daripada 45. Nah berarti kita cari suku ke-10. U10 ya. U10 sama dengan A ditambah 9B. A-nya adalah 7. Ini A ya. A itu suku pertama. Bedanya ini B-nya ya. Bedanya selisihnya yaitu 9 dikali 4. Gitu ya. Benar nggak kurang dari 45? Ini berapa nih? 9 kali 4, 36. Tambah 7. Ya, 43. Betul. Ada PDF-nya udah dikirim ya. PDF-nya udah dikirim. Oh, baru join. Bisa minta share ke ininya aja ya, grupnya ya, ke grup WA-nya biar cepat karena kalau ngirim lewat ini Boleh Om Jero, boleh. siapa nih Kayla. Hmm, hmm. Oke, nah kita lanjut. Opsi satu betul. Karena hasil 43 lebih kecil dari 45. Terus kalau satu betul, 3 pasti betul ya. Nggak usah dihitung. Hmm. Ya, jumlah 5 suku berurutan selalu ganjil. Nah, kita perhatikan gitu ya. Benar nggak sih selalu ganjil kalau misalkan 5 suku berurutan? Kita perhatikan suku-sukunya semuanya ganjil. Ganjil gitu ya. Ganjil, ganjil ya kan? Semuanya tuh ganjil ya. Ini ganjil, ganjil gitu ya. Tanpa harus ngitung gitu ya.
Nah, ini kan ganjil tambah ganjil itu kan genap, ya kan? Ganjil tambah ganjil itu genap, begitu. Nah, terus genap tambah genap ini adalah genap. Sehingga hasil akhir genap ditambah ganjil itu adalah ganjil, gitu ya. Nah, jadi apapun sukunya, gitu ya. Jadi kalau misalkan ditambahin semuanya itu pasti ganjil karena suku-sukunya semuanya ganjil. Nah, itu kalau misalkan kita mau membuktikan opsi 3 gitu ya, tanpa harus ngitung. Oke, paham sini? Satu betul, tiga pasti betul ya. Berikutnya adalah opsi 4. Tidak ada suku yang merupakan jumlah dari dua suku lainnya. Nah, tidak ada suku yang merupakan jumlah dua suku lainnya. Benar nggak nih? Ayo, Mi, betul ya. Tahu betul nggak? Ada yang tahu nggak kenapa betul? Paham? Kenapa betul? Tidak ada suku yang merupakan jumlah dua suku lainnya. Nggak tahu Om. Ya, oke ya. Perhatikan, suku-suku dari barisan ini bilangan apa? Ganjil apa genap? Ganjil. Ganjil. Kalau dua suku dijumlahin hasilnya apa? Ganjil apa genap? Genap. Genap. Ya kan? Paham nggak? Jadi tidak ada suku, sukunya kan semuanya ganjil. Kalau dua suku dijumlahin hasilnya genap, jadi nggak mungkin ada yang sama. Karena dua suku dijumlahin itu hasilnya genap, sedangkan sukunya adalah ganjil, jadi nggak akan ada ya. Jadi tidak ada suku yang merupakan jumlah dua suku yang lainnya. Empat betul ya. Jadi satu betul, empat betul jawabannya gitu ya. Opsi dua nggak usah diperiksa. Kalau satu betul, dua empat betul. Ada pertanyaan di sini? Aman, Om. Aman ya, bisa ya, paham ya. Jadi, nah di sini ada nggak usah ngitung gitu ya, karena di sini harus tahu paham operasi bilangan ya atau teori bilangan begitu. Ganjil tambah ganjil, ganjil tambah genap begitu ya. Oke, berikutnya ini adalah fungsi. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini gitu ya. Jika X adalah himpunan pekerjaan, notasi X ya. eh, menuju P diartikan pekerjaan P hanya dapat dilakukan secara langsung setelah menyelesaikan salah satu pekerjaan dari si X gitu ya. Jadi kalau misalkan X diselesaikan maka dapat B begitu. Paham ya? Nah, jadi di sini kalau salah satu ini diselesaikan maka akan dapat A gitu ya. Kalau kita menyelesaikan A maka akan dapat B begitu. Nah, kalau nggak ngerjain apa-apa, dapat C. Atau kalau nggak ngerjain apa-apa, itu dapat D. Ini kan kosong ya, himpunan kosong artinya nggak ngerjain apa-apa. Nah, kalau ini, kalau mengerjakan salah satu, B atau F, itu akan dapat E. Kalau kita ngerjakan A, nah berarti kalau nggak ngerjakan A, itu bisa B, bisa F ya. Begitu. Nah, terus yang ditanya adalah urutan untuk dapat si E. Artinya, kita bisa kerja mundur. Untuk dapat si E, itu kita harus menyelesaikan B sama F gitu ya. Jadi untuk mendapatkan E itu kita harus B sama F begitu. Untuk mendapatkan B kita harus apa nih B? Harus A ya. Gitu. Paham ya? Untuk dapetin si F kita harus apa untuk dapetin si F? Sama juga ya. Begitu. Nah, udah. Jadi dari sini ada lagi nggak yang belum? Untuk dapetin A, oke. Untuk dapetin A itu ada dua kemungkinan, yaitu bisa D, bisa C gitu ya. Berarti ini juga sama, D, C. Oke ya. Nah, baru kita urutkan opsi satu, C ya. Ada nggak cabe? C, A, B, E ada ya. Satu betul, tiga pasti betul ya.
Kita cek opsi 4. DAVE, ada nggak DAVE? DAFE, ada ya. Betul. Jadi jawabannya adalah yang E gitu. Jadi kerjanya mundur ya. Kalau misalkan ada fungsi seperti ini, jadi nggak usah pusing. Pokoknya UTBK itu gampang-gampang kok ya, nggak susah. Om, Oke, permisi Om, nomor mau nanya Om. ya. Tadi yang buat dapetin kerjaan F itu yang mana Om? Kerjaan F, ini F nih. Oh itu ya? Oh, Ya. oke oke. Jadi kalau B Apa? yang ini. Nah, terus untuk dapetin A harus menyelesaikan C sama D gitu ya. Oke, ya, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 55, seorang pengendara berangkat dari kota A ke kota B dengan jarak tempuh 750 kilometer. Orang tersebut mengendarai kendaraan dengan kecepatan rata-rata antara 65 sampai 80 kilometer per jam. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q? Nah, berarti sini perhatikan ya. Rumus jarak apa? Apa rumus jarak? Masih ingat? Ya. Apa rumusnya? Jokowi ya. Nah, Jokowi ya. Harus hafal nih ya. Rumus jarak itu Jokowi yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kalau untuk nyari waktu itu berarti jarak dibagi kecepatan. Karena yang ditanya adalah waktu tempuh, berarti di sini waktu itu sama dengan jarak bagi kecepatan ya. Ini harus hafal, wajib hafal rumus kecepatan ya, Jokowi singkatannya. Oke, ini sama dengan jaraknya adalah 750 waktu minimum ya per 80 ya kecepatannya. Waktu tersingkat. Jadi ini berapa nih? Ayo, udah 9,3, oke. Nah, waktu maksimum, waktu terlama ya. Itu jadi jarak bagi kecepatan yaitu 750, jaraknya kecepatannya adalah yang lambat ya. Kalau misalkan kecepatannya lambat ya otomatis waktunya akan panjang yaitu 11,5 ya. Itu. Oke, paham sini? Ada pertanyaan? Ya, itu dibagi 65 ya. Nah, jadi si P-nya itu waktunya antara 9,3 sampai 11,5 tuh ya waktunya si P-nya. Sedangkan Q-nya adalah 10 dan Q posisinya ada di tengah-tengah sini. Berarti jawabannya adalah ya tidak dapat ditentukan ya. Karena bisa sama, bisa kurang, bisa lebih begitu. Oke ya, jadi jawabannya adalah dodol. Om Jero, maaf mau tanya Om. Ya, boleh. Kenapa yang 65 itu yang Oh, maksimal, 80 yang minimal? Makasih. oke, ini 65 ya, bukan 650 ya. Kenapa minimal ya? Kita Oh, lihat di sini ya kecepatannya. Kalau misalkan semakin cepat, kecepatannya besar gitu ya, atau semakin cepat, atau penyebutnya besar juga boleh ya, angkanya jadi kecil, makanya nanti waktunya jadi minimum gitu. Karena kan kalau misalkan ada adik misalkan bawa motor, kalau kecepatan 100 kilometer per jam, pasti waktu tempuhnya cepat gitu. Apalagi nih kalau misalkan yang mau ke sekolahannya bawa motor, pasti bisa nih ngebedain gitu ya. Kalau kecepatan 100 dengan kecepatan 50 misalkan. Oke ya, paham ya? Jadi waktunya paling singkat kalau misalkan kecepatannya besar. Kalau misalkan kecepatannya lambat, nah otomatis waktu yang dibutuhkannya akan lama.
Gitu. Kenapa kecepatannya 80 sama 65 dipisah hitungnya Om? Oke, kita nyari maksimum sama minimum. Gitu ya. Jadi kenapa harus dipisah? Karena kan di sini kisaran 65 sampai 80 kecepatannya. Jadi kita nggak mungkin nyari 65, nanti 66, nanti 67, nanti 6 gitu ya. 8 dan seterusnya sampai 80. Habis waktu kita ya. Jadi kita cukup ambil minimumnya berapa, ambil maksimumnya berapa. Berarti waktu tempuhnya adalah antara 9,3 sampai 11,5. Oke, paham sini Tala? Kenapa dipisah ujung-ujungnya aja yang kita hitung. Kalau Berarti misalnya Om kalau jaraknya makin banyak, waktunya ikut makin banyak ya. Dia lurus ya perbandingannya. ya, kalau misalkan jaraknya makin besar, misalkan kecepatannya sama, gitu ya, maka waktunya makin besar. Kalau pembilangnya besar ya. Tapi kalau penyebutnya makin besar, itu jadi berbanding terbalik, gitu. Oke ya. Jadi kenapa Oke kita Om. yang 80 itu menjadi minimum, gitu ya? Karena penyebutnya semakin besar ya semakin cepat waktunya. Gitu. Semakin sampai kalau kita misalkan naik motor ke sekolah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor ini ya, logaritma. Ini logaritma juga terakhir 2021 keluar ya. Setelah itu nggak keluar lagi. Makanya Om Jero nggak apa namanya nggak mengajarkan ini gitu ya. Sama seperti matriks gitu ya. Terakhir tahun ya 2021. Oke. Nah, kita coba ya. Ini ada adik misalkan boleh pakai apa namanya? Boleh pakai rumus, boleh juga pakai definisi, boleh nggak apa-apa. Misalkan gini ya. Jadi kalau misalkan ada A log B sama dengan C, maka bisa kita tulis B sama dengan A pangkat C. A itu basisnya ya. Nah, di sini basisnya adalah 5. Berarti ini adalah B-nya, gitu ya. Ini adalah A-nya, ini adalah C-nya, gitu. Berarti bisa kita tulis B sama dengan B itu berarti min 1 tambah log 5X sama dengan 5 pangkat 1 gitu ya. Kalau kita mau pakai rumus ini. Oke. Nah, min satunya pindah jadi log 5X sama dengan 6 ya. 5 pangkat 1 5. Min 1 pindah ke kanan jadi plus 1 jadi 5 tambah 1 6. Nah, berikutnya adalah dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama 5X itu sama dengan nah kalau nggak ada basisnya di sini nggak ada muncul angkanya itu berarti 10. Jadi 10 pangkat 6 begitu. Jadi X itu sama dengan 10 pangkat 6 per 5. Oke. Nah, apakah ini X-nya udah dapat ya? Kalau misalkan kita mau kecilin gitu ya. Berarti ini 10 per 5 kali 10 pangkat 5 gitu. Paham ya? Sebenarnya keluarin jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. Atau boleh adik-adik misalkan 1/5 bisa juga ya. 1/5 kali 10 pangkat 6. 1/5 itu adalah 0,2 kali 10 pangkat 6. Sehingga bisa kita tulis ini adalah 2 kali 10 pangkat 5. Boleh begini ya. Paham ya? Om, tadi tuh kalau nggak ada basisnya memang akan jadi 10 pangkat 6 ya. Iya. Jadi kalau misalkan nggak ada basisnya di sini berarti basisnya 10 ya. Jadi di sini 10 cuman kalau 10 nggak ditulis begitu. Paham ya? Jadi kalau misalkan nggak ada di sini ini berarti 10 begitu. Oke, nah kita dapat X-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5. Jadi jawabannya adalah apa nih? P lebih besar ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan di sini? Bagaimana? Kira-kira kalau ada logaritma akan akan sekompleks apa ya Om? Kalau ya kemungkinannya kalau ngeliat tahun 2024 kayaknya makin banyak nggak pakai rumus gitu. Jadi makin banyak pakai nalar sepertinya ya. Karena
ya rumus-rumus yang kayak begini tuh udah mulai makin hilang gitu ya. Misalkan logaritma, matriks, terus barisan dan deret gitu ya. Barisan dan deret aja kan kemarin itu ya. Jadi kayaknya makin ke sini itu makin meminimalisir penggunaan rumus begitu. Baik, Om. Oke ya, kita lanjut ya. Nah ini kalau waktu tahun 2021 masih ada dimensi tiganya gitu ya. Masih ada dimensi tiganya. Cuman ya setelah 2021, 2022 gitu ya, sampai 2024 kemarin atau 3 tahun terakhir itu jadinya bangun ruang aja gitu ya. Jadi nggak ada dimensi tiga. Kalau ini masih ada dimensi tiga ya. Oke, pada balok A, B, C, D, E, F, G, H, AB-nya 6, BC-nya adalah 4, terus CG-nya adalah 3, gitu ya. Titik M adalah titik tengah FG. Oke, ini tengah-tengah. Berarti ini 2, ini 2, gitu ya. Karena tengah-tengah. Titik N berada pada HM. Hati-hati di sini. Bahasanya titik N berada pada HM. Berada pada HM, apakah udah pasti di tengah? Begitu. Nah, jadi banyak siswa mengartikan kalau ada kondisi kayak gini dan kebetulan di gambarnya juga begini, kebanyakan ini ngitungnya adalah di tengah-tengah gitu. Hati-hati, salah ya. Titik N berada pada HM, cuman berada doang, sama aja misalkan gini ya. Misalkan Om Jero sebut nih sini siapa nih? Rania misalkan ya. Rania tinggal di Indonesia. Nah, tinggal di Indonesia itu kan kita nggak tahu ya. Apakah di Aceh, apakah di Jakarta gitu kan, apakah di Papua begitu, apakah di Bandung kita nggak tahu. Pokoknya Rania tinggal di Indonesia gitu. Paham ya? Jadi kita posisinya nggak tahu nih. Jadi N berada pada HM. Artinya apa? Kalau misalkan N berada pada HM, N itu bisa ada di ujung sini, bisa ada di ujung sini, bisa aja di tengah-tengah sini, gitu ya. Nah, maka dari itu di sini kita ngambil maksimum sama minimumnya, gitu. Jadi kita ambil dua alternatif, andaikan N-nya di sini, gitu ya. Yang ditanya apa sini? Yang ditanya adalah coba kotak. Jarak N ke A ya. Oke, jarak N ke A berarti ini. Itu yang pertama ya. Ini kemungkinan yang pertama. Jadi N sama dengan H ya. Karena kan berada pada gitu ya. Misalkan kata tadi Rania tinggal di Indonesia. Andaikan Rania ada di Aceh deh gitu ya. Misalkan andaikan Rania tinggal di Aceh gitu kan. Oke, berarti misalkan kalau kondisi sini andaikan N-nya di H gitu ya. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, ya udah kita tinggal hitung. Ini 4, ini 3, berarti 5 ya. Oke, jaraknya adalah 5. Jadi P-nya 5. Terus yang kedua adalah kita cari yang ini ya. N-nya, jadi kalau misalkan N-nya di H gitu ya. Jadi AH itu apa AN itu sama dengan 5 ya. Nah, sekarang kalau N-nya ada di M, maka AN-nya itu berapa? Nah, kita gambar yang ini gitu. Oke. Nah, udah kita tinggal cari Pitagorasnya ya, cari Pitagorasnya terserah adik mau mencari Pitagorasnya bagaimana. Begini boleh gitu ya. Mau ditarik begini boleh atau misalkan adik mau ambil tarik sini juga boleh nih. Gitu ya. Jadi A ke F ya atau ini boleh ke sini. 2 akar 13 ya, yang alasnya. Oke, 2 akar 13 katanya. Dapat dari mana 2 akar 13? Yang namanya di 2 akar 9, terus empatnya jadi 2 akar 4. Oke, udah Yang, lancar ya. hmm. Jadi kita keluarkan ini. Jadi di sini 6, di sini 2 gitu kan. Nah, jadi ini bisa kita tulis karena ada faktor yang sama yaitu 2, berarti ini 2 akar 9. Jadi nantinya adalah ini 2 akar 1 ya. Ini 2 ya. Gitu.
Jadi ini adalah 2 akar 10. Jadi ini 2 akar 10 ya. Terus ininya 3. Jadinya berapa? Cuman ini nggak ada yang sama semua ya. Kalau nggak ada yang sama semua, sekarang kita keluarkan yang ini. Carla, can you grab me my pen and my glasses? 2 akar 10, ininya adalah Uh, 3. Jadi berapa jarak A ke N? Misalkan kita andaikan ini P gitu ya. Ini B, ini A. Jadi AP-nya dapat, ini P ya. Tadi nggak, kalau nggak ada basisnya, oke. Maaf, mau tanya kira-kira limit apakah perlu dipelajari? 7 ya, Om. Berapa dapatnya? 7. Akar 49, akar 9, 49 berarti 7 ya. Oke, bisa ya semuanya. Nah, jadi kita dapat AN-nya adalah 7. Berarti nilai P itu adalah antara 5 sampai 7. Nah, coba. Apa kesimpulannya? Tidak dapat ditentukan ya Om. Ya, tidak dapat ditentukan karena bisa sama, bisa juga lebih kecil ya sikitnya ya atau P-nya lebih besar gitu. Jadi tidak dapat ditentukan. Oke ya, paham ya? Paham, Om. Maaf Om, mau tanya kira-kira limit apakah perlu dipelajari? Ya, sama limit juga itu terakhir tahun 2021 keluar limit ya. Gitu. Jadi pokoknya udah makin ke sini tuh makin meminimalisir rumus-rumus yang ada di SMA gitu. Oke, Om mau nanya Om, ya. tadi eh, yang soal bidang yang keluar tuh apa? Tiga dimensi ya? Bukan bangun ruang sekarang. Jadi yang Bangun. sering muncul bangun ruang. Jadi kita pokoknya hafalin rumus-rumus bangun ruang aja. Volume bangun ruang misalkan volume kubus, volume balok, volume kerucut begitu ya. Volume limas, volume Oh, prisma. kalau yang tiga dimensi tuh yang mana ya Om? 3 dimensi itu nyari jarak kayak gini. Ini 3 dimensi nih, nyari jarak Oh, kayak begini ya. oh ya, oke Ya, oke. jadi misalkan nyari sudut, nyari itu tuh nggak mungkin ya, nggak akan keluar. Oke baik Om. Oke, Om maaf. Nanya lagi itu segitiga 26 dan akar 10 segitiganya yang mana? Oke. Yang ini, yang ABP nih ya. Ini andaikan P ya. Nah, yang bawah ini, nih ya, yang ini. Itu ABP. Jadi ini ABP nih. AB-nya adalah 6 ini, terus BP-nya itu 2 ya. Jadi BP-nya adalah 2, habis itu ya kita hitung gitu ya. BP-nya 2 ya. Jadi kita pakai rumus ini yang biasa ya yang udah Om Jero ajarkan untuk mencari Pitagoras ya. Sehingga ada nggak usah pakai rumus Pitagoras lagi. Jadi kalau ada faktor yang sama, ya yang samanya dibiarkan, yang berbedanya dibuat akar gitu. Nanti dapat 2 akar 10. Oke ya. Nah, sehingga kita berikutnya nyari yang ini, gitu ya, nyari yang ini. Nah, yang ini kita keluarkan ini, gitu. Jadi AP-nya 2 akar 10, terus NP-nya adalah 3. Nanti dapat 7 kalau 6 itu kok bisa 2 akar 9? Ya, jadi 6. Nah, ini kayaknya masih ada yang belum apa namanya belajarnya ketinggalan ya dengan Om Jero nih ya. Oke, jadi gini ya. Ini A akar B, ini A akar C, nanti ini jadi A akar B tambah C ya. Ini kalau misalkan adik-adik menemukan Pitagorasnya segitiga siku-siku. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Cari dulu angka yang sama, gitu ya. Angka yang sama biarin nggak usah dikasih akar, nggak usah dibikin akar,
Tapi angka yang berbeda itu dibikin akar. Jadi contohnya di sana, gitu ya. Ini 2, ini 6. Nah, ini kan sama-sama berbeda, tapi ada angka yang sama, ada faktor yang sama. Ini kan 2, ini juga ada 2. 2 itu bisa kita tulis 2 kali 3. Nah, prinsipnya teknik ini adalah bikin angka yang sama. Gitu ya. Nah, kalau udah ada angka yang sama dibiarin, jangan dibikin akar. Tapi selain 2 itu dibikin akar. Jadi 3 itu adalah akar 9. Gitu. Nah, ini kan 2, 2 kali 1. Berarti 1 itu adalah akar 1 gitu ya. Makanya kita jumlahin 9 tambah 1 jadi 2 akar 10. Oke, paham ya? Finisa dapat 2 akar 9 dari mana? Oh, mau nanya berarti titik N bisa di mana aja ya Om? Nggak perlu harus kayak digambar. Iya, betul ya. Jadi di sini titik N berada pada HM. Jadi posisinya nggak tahu, artinya nggak tahu pasti di mana. Sama seperti ya tadi misalkan Kaiza tinggal di Indonesia gitu. Kaiza tinggal di Indonesia itu apakah pasti di Jakarta? Kan nggak tahu. Bisa aja di Aceh, bisa aja di Papua gitu. Paham ya? Paham sini Kaiza? Paham Om, makasih Om. Oke ya sama-sama. Ada lagi? Anjir beneran pakai minyak goreng. Oke ya. Nah berikutnya. Oh, sih di badan. Cuma nanti ya dimensi 3 nggak akan keluar, tapi rumus Pitagorasnya wajib. Karena ini basic ya. Rumus Pitagorasnya wajib. Karena rumus Pitagoras tiap tahun ketemu gitu. Oke, nah ini limit. Ini juga terakhir ada limit tahun 2021, tapi kita coba ya. Semua pasangan MN merupakan anggota min 1, 0, 1, 2, 3 memenuhi limit X mendekati 2. Oke, ya udah kita tinggal masukin aja gitu ya. Jadi kalau ada limit X mendekati 2, terus ini MX plus 4 per NX min 2 gitu ya. Sama dengan minus 2. Nah udah kita masukin X-nya jadi 2M plus 4 per 2N min 2 sama dengan min 2. Kali silang, jadi 2M plus 4. Terus ini min 4N plus 4 gitu ya. Ini tinggal kalikan ke sini ya. Kali pelangi. Kalau misalkan ada adik yang belum paham, bisa tulisnya begini. 2M plus 4 sama dengan min 2 buka kurung 2N min 2 gitu ya. Nah ini nanti kali pelangi gitu. Oke, nah kita dapat ini. Kita tinggal pindahkan 2M plus 4M, Anda tahu nama 4N ya, sama dengan 0 ya. 4 pindah ke sini jadi 0 ya. Sehingga kita tulis M plus 2N itu sama dengan 0. Nah, opsi 2 betul ya. M plus 2N sama dengan 0. Ada satu yang betul ya. dan saat ini sudah pensiun, berusia 76 tahun. Oke, berikutnya adalah eh, kita cek ya. Mau kita cek mana nih? Opsi 1 kita cek ya. M dikurangi N itu adalah rentangnya dari ini himpunannya ya, min 1 atau 0 ya gitu ya. Oke, kita tinggal coba-coba aja. Kita tinggal ambil di sini M-nya misalkan min 1 gitu ya. Kalau M-nya min 1, kalau M-nya itu sama dengan min 1, maka kita dapat N-nya berapa gitu ya. Min 1 tambah 2N sama dengan 0. Jadi kita peroleh N-nya adalah setengah. Apakah setengah ada di sini? Nggak ada. Jadi pasangannya itu harus ada di sini ya. Jadi ini nggak berlaku ya. Kita coba M-nya berapa? 0 ya. Kita coba M-nya 0. Apakah ada pasangannya? Kita masukkan 0 di sini. Jadi N-nya juga 0. Nah, berarti ini masuk ya. Ini masuk. Jadi 0,0. Nah, kita masukin ke sini. M kurangi N itu adalah berarti 0 kurangi 0 itu berarti 0. Masuk ya. Nah, kita coba lagi yang lain. Kalau 1 misalkan. Kalau 1 mungkin nggak? Nggak mungkin juga ya.
Kalau dua, dua mungkin nggak dua? Dua mungkin nggak dua? M-nya dua. M-nya 2 berarti 2 ditambah 2N sama dengan 0. Berarti kita peroleh N-nya sama dengan min 1. Apakah min 1 ada? Ada ya. Oke, jadi himpunannya adalah 2, min 1. Nah, kalau kita kurangi di sini, gitu ya, kita kurangi M-nya adalah 2 di sini ya. Ini M, ini N gitu ya. Jadi 2 dikurangi min 1 itu hasilnya 3. Nah, sedangkan 3 enggak ada di sini. Jadi opsi satu salah ya. Gitu. Opsi satu salah. Opsi 3, M-nya udah cuma dapat 2 doang ya. Enggak ada yang lain M-nya ya. Jadi M-nya 0 sama ini. Jadi titiknya 0,0 sama 2, min 1. Kita kalikan. Coba kalau kita kalikan 0 kali 0, 0. Oke, masuk. Terus 2 kali min 1 min 2. Oke, masuk. Jadi opsi 3 betul ya. Kalau M dan N dikalikan itu adalah elemennya min 2, sama 0 ya. Kalau ditambahin, itu benar nggak hasilnya lebih besar? Ya, kita coba ya. 0,0. Kalau 0,0 kita masukin ke sini gitu ya. Hasilnya sama ya. Betul. Kalau 2, min 1, oke, 2 ditambah min 1 lebih besar dari 2 kali min 1. 2 tak kurangi 1 itu 1 lebih besar dari minus 2. Betul apa salah? Betul ya. Jadi 0,0 betul, 2, min 1 juga betul ya. Nah, jadi yang betul ada 3 gitu. Oke, ada pertanyaan di sini? Om, boleh tanya nggak Om? Kalau nggak salah tuh suka ada limit tapi per akarnya itu penyebutnya akar, terus jadi pakai L'Hopital tuh gimana ya Om? Oke. Limit yang penyebutnya ada akarnya ya, pakai L'Hopital. Iya, yang kayak jadi per dua apa Ya, akar-akar ya, itu. oke. Nanti kita coba nih ada pertanyaan dulu. M min N itu min 1,0. Harus dapat dua-duanya ya Om, nggak boleh satu. Ya, harus dua-duanya. Jadi harus semuanya memenuhi, begitu. Dan kebetulan yang memenuhi adalah titiknya 0,0 sama 2, min 1. Jadi harus dicek dua-duanya. Jadi jangan sampai kita baru ngecek satu gitu ya. Langsung yes ada gitu ya. Jangan ya. Harus dicek semuanya. Itu jadi harus memenuhi semuanya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau ada limit yang ada akarnya atau misalkan pakai L'Hopital gitu ya. Misalkan apa namanya? Soalnya ya, misalkan limit gitu. X mendekati 3 gitu ya. Di sininya adalah X kuadrat min 9 per akar misalkan 2X plus 3 min 3 gitu ya. Nah, di sini kita substitusi. Apakah 0 per 0 atau enggak? Gitu. Disubstitusi dulu, dicek dulu. Jadi L'Hopital itu ya berlaku kalau bentuknya 0 per 0. Oke. Nah, sekarang pembilangnya 0 nggak kalau dimasukin X-nya 3? 0 nggak nih? Nol. 0 ya. Nol, Yang Om. bawahnya, yang penyebutnya. Kalau dimasukin 3, Nol 0 juga. juga nggak? 0 juga. Maka kita harus lakukan L'Hopital ya. L'Hopital itu berarti masing-masing pembilang dan penyebut diturunkan. Nah, sekarang pembilangnya kita turunkan. X kuadrat min 9. X kuadrat berarti ini jadi 2X. Min 9 diturunin jadi 0 ya. Nah, terus bagaimana turunan dari akar? Nah, ini adik-adik harus hafal turunan akar ya. Akar kotak gitu ya. Nah, turunannya itu menjadi, ingat akar itu apa namanya, kotak itu yang di dalam akar ya. Pahami? Kotak itu yang di dalam akar. Jadi Om Jero ngafalinnya yang di dalamnya turunin. Turunin dalamnya.
Gitu ya. Di sini kotak aksen itu berarti artinya turunin dalam akar ya. Per ditulis lagi, 2 akarnya ditulis lagi. Gitu. Paham ya? Nah, itu kalau turunan akar. Jadi ada harus hafal gitu ya. Cuman kayaknya turunan sih nggak ada gitu ya. Oke. Jadi misalkan akar X kuadrat ditambah 3X. Turunannya apa? Gitu ya. Kalau misalkan Y gitu ya. Maka di sini Y aksen sama dengan, nah turunin yang di dalam akar. Yang di dalam akarnya kan ini X kuadrat ditambah 3X. Turunannya berapa? Turunannya adalah 2X plus 3. Per, ditulis lagi ya. Per 2. 2-nya selalu muncul ya. Gitu. Akarnya ditulis lagi. Akar X kuadrat plus 3X gitu ya. Nah itu contohnya, ini contoh ya. Contoh nurunin akar. Nah sekarang kita lihat sini karena pakai aturan L'Hopital. Jadi limit X mendekati 3. Nah turunin nih pembilangnya udah ya. Ini pembilangnya X kuadrat min 9 turunannya 2X. Terus kita turunin penyebutnya. Ada turunan akar. Ingat kalau turunan akar turunin dalamnya ya. Turunin yang di dalam akar. Jadi 2X plus 3 kita turunin jadi 2. Per 2 ditulis lagi akarnya. Udah gitu ya, gampang. Nah, min 3 diturunin 0 ya. Karena nggak ada X-nya kalau diturunin 0. Begitu. Udah selesai. Jadi ini kita tinggal coret-coret gitu ya. Ini 1 jadinya. Terus X-nya masukin 3 jadi 2 kali 3 per 1 per akar 2 kali 3 plus 3 gitu ya. Jadi 6 per 1 per 3. Jadi sama dengan 8, 18 gitu. Oke, paham sini ya? Ini kalau misalkan limit yang menggunakan aturan L'Hopital yang ada akarnya. Jadi harus hafal turunan akar. Ini masih berlaku di UGM masih ada ya. Kalau ada dek mau UM UGM. Oke. Ini ada pertanyaan. Om kan aku suka nyoba TO dipahami V, oke, atau enggak sensin. Itu dilihat-lihat soalnya kompleks gitu ya, nggak usah dipikirin ya. Soal UTBK itu mudah. Rumus-rumusnya juga simpel-simpel ya. Jadi nggak usah dipikirin karena dari 2 platform itu bukan soal asli UTBK, gitu ya. Kalau misalkan soalnya kecil pun jangan diambil hati ya, itu. Oke, Om. Boleh nomor berikutnya. Oke. Nah, nomor berikutnya, ini transformasi ya. Transformasi daerah A, B, C, D. Seperti dalam gambar, diputar berlawanan arah jarum jam sejauh 75 derajat. Dengan sudut putar, ya pusatnya 0,0 ya. Berdasarkan informasi di atas, 4 pernyataan berikut yang bernilai benar. Nah, di sini ada harus dikira-kira ya, 75 derajat itu berapa. Jadi kalau misalkan pakai rumus, ya otomatis di sini ada pasti apa namanya banyak nih, gitu ya, yang harus ditransformasi kalau misalkan kita pakai rumus. Sekarang kalau misalkan kita pakai ini ya, kita transformasi putar berlawanan arah jarum jam, gitu ya. Tapi itunya 90 apa 75 derajat. Begitu. Paham sini? Kalau diputar 90 derajat otomatis ya. Nih, kalau diputar 90 derajat kotak yang begini gitu ya. Nah, ini kotaknya ya. Nah, kalau diputar hasilnya ada di sini. Gitu. Paham ya? Karena diputar 90 derajat ya. Ini kalau diputar 90 derajat hasilnya di sini. Berarti kalau misalkan diputarnya 75 derajat, ya berarti kemungkinannya adalah ini kalau 90 derajat ya. Nah, jadi dengan patokan ini, nah jadi ini tinggal ada di kira-kira aja gitu ya. Nah, kan gambarnya kayak gini ya. Ini bayangan, bayangan kalau 90 derajat gitu. Sedangkan yang diminta adalah cuman 75 derajat. Berarti sekitar berapanya tuh? Berapa
Kan kalau 45 itu setengahnya gitu kan muternya ya. Kalau 90 derajat itu kan ya full kan dari sini gitu ya. Nanti pentokin ke sini gitu ya. Jadi misalkan ini ya, ini yang biru nih, ini yang ini hasilnya yang ini gitu kan kalau kalau diputar 90 derajat. Oke, nah jadi kalau 75 derajat itu bagaimana? Kita gambar lagi. Ini yang 75 derajat. Ini cuma tinggal kira-kira aja gitu ya. Untuk apa namanya? Untuk mentransformasi ini. Berarti itu muternya 3/4-nya ya, Om. Ya, betul 3/4-nya ya. Jadi kalau 75 derajat 3/4-nya. Kalau misalkan 45 kan muter setengahnya gitu ya. Ya 3/4-nya kita hitung aja. Ini kan setengahnya di sini kan. Begitu. 3/4-nya berarti 75 derajat itu di sini. Oke, berarti kita hapus ini kan. Nah, itu tinggal kita bikin aja. Jadi begini ya. Pakai warna lain deh. Nah, ini 75 derajat. Jadi begini. Nah, gitu ya. Ini kalau diputar 75 derajat. Nah, kita tinggal lihat A, B, C, D-nya yang mana gitu ya. Kita lihat berarti ini A, terus ini B, ini C, ini D gitu. Oke, paham sini? Jadi kalau diputar 90 derajat, nah ini bentuknya seperti ini gitu ya. Kalau 45 derajat itu kan setengahnya kita mutarnya gitu ya. Nah, udah gambarnya seperti ini. Sekarang pernyataannya kita lihat. Seluruh bayangan daerah C berada di kuadran 2. Betul apa salah tuh? Berada di kuadran 2 seluruhnya daerah C. Tidak. Salah. Ya, salah gitu kan. Jadi opsi 1 salah ya. Opsi 2, sebagian bayangan daerah D berada di kuadran 2D. Berada di kuadran 2 betul, sebagian betul ya. Jadi sebagiannya ada di kuadran 2 ya. Terdapat daerah yang seluruh bayangannya berada di kuadran 2. Benar nggak tuh? Ada seluruhnya di kuadran 2 ada nggak? Ada, Om. Betul, ada. Ada ya. Itu. Tidak ada daerah yang seluruh bayangannya di kuadran 1. Benar nggak? Nggak ada. Yang seluruhnya di kuadran 1. Betul. Betul. Udah. Jadi jawabannya ya 3 gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada soal kayak gini, transformasinya, kalau kemarin kan transformasinya geser kanan kiri ya, atau dicerminkan begitu. Nah, tahun 2021 itu adalah ya geometrinya. Tapi tetap nggak usah pakai rumus gitu ya. Jadi di UTBK itu makin ke sini makin meminimalisir rumus begitu. Oke. Nah, jadi Oke, nalarnya konsep dasarnya harus harus paham ya. Itu. Jadi kalau misalkan nggak pakai rumus, kalau pakai konsep dasar, insya Allah ya kita akan mengerti. Ya sama kayak gradien gitu. Gradien itu apa sih gitu ya? Ya gradien itu kan miring, kemiringan gitu ya, miringnya, kecuraman gitu ya. Itu kalau gradien. Kalau nggak paham ya itu akan sulit. Jadi ada nggak bisa ngebedain M2 dengan M1 gitu ya. Nah, kebanyakan kan ini nggak tahu artinya apa gitu. Cuman kalau di UTBK harus ngerti gitu ya. M sama dengan 1 dengan M sama dengan 2 itu bedanya di mana gitu ya. Bedanya adalah tingkat kecuramannya kan gitu ya. Jadi kalau 1 itu berarti di tengah-tengah begini ya. Nah, ini M-nya 1. Kalau 2 ya berarti di atas di sini. Jadi lebih curam. Nah, itu ya kalau artinya pengertian dari gradien. Jadi sekarang itu harus ngerti basicnya seperti itu. Karena nanti di kecukupan data dan lain sebagainya juga kalau misalkan ada paham basicnya insya Allah lebih gampang, lebih mudah. Oke ya. Ini ada pertanyaan? Ini kecukupan data atau ini kecukupan data untuk statistika? Boleh nih. Maaf Om izin tanya, aku masih belum paham kenapa 75 derajat malah agak lebih naik. Boleh jelasin? Bukan lebih naik ya. Karena kan kalau 90 derajat, misalkan nih,
Yang ini kan. Yang ini nih, garis ini ya. Kalau diputar 90 derajat, ini kan 90 derajat tuh ya. Jadi otomatis jatuhnya di sini gitu. Paham nggak? Jadi yang garis kuning ini jatuhnya di sini. Jelas ya? Ini kan 90 derajat tuh. Jadi kalau 75 ya berarti ada di sini dong gitu. Paham? Kenapa agak naik gitu ya. Jadi kita patokan salah satu aja patokannya. Nah, kalau misalkan garis yang ini bagaimana nih? Kalau 90 derajat berarti di mana? Ya berarti di sini 90 derajat karena ini putar 90 derajat ya. Seret gitu 90 derajat. Jadi kalau misalkan 75 ya berarti ya cuman segini doang gitu ya. Nah, gitu makanya ini kenapa di sini gitu. Paham ya? Oke, karena lawan arah jarum jam. Iya betul, karena berlawanan arah jarum jam. Walaupun nanti ditransformasi, kalau nggak disebutkan berlawanan arah jarum jam, kalau rotasi itu selalu berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau nggak disebutkan, jadi adik-adik tetap merotasinya adalah ke sini, gitu ya, melawan arah jarum jam. Kalau nggak disebutkan, ya mudah-mudahan sih disebutkan ya, biar nggak rancu gitu. Oke, Zahra nih. Ah, maaf mau nanya, pernyataan 3 dan 4 kenapa benar ya Om? Bukannya ada daerah yang seluruhnya ada di kuadran satu? Enggak, ini kan tuh lihat sini ya, di sini. Nah, jadi ini ada ya dikit lah kecil nih ya. Jadi ada yang di satu, ada yang di dua. Oke, paham sini Zahra? Hmm. Jadi daerah C dan itu gitu ya, dan D masih ada sedikit yang di kuadran 2. Maka nggak seluruhnya. Tapi yang di kuadran 2 ada daerah yang seluruhnya di kuadran 2 yaitu B sama A gitu. Karena lawan arah jarum jam. Oke, apalagi nih oke ya udah pada paham semua ya. Hmm. Kita lanjut kecukupan data atau kecukupan data ini boleh. Ini turunan ya sampai nomor berapa? Oh, 63 ya. Hmm. Dulu nggak terlalu banyak. Nah, ini boleh nih kecukupan data ini. Ayo, ada yang mau mencoba? Atau statistika dulu deh yang gampang, kecukupan datanya. 5 buah bilangan, berarti ada 5 nih. A, B, C, D, E gitu ya. Memiliki modus tunggal. Ingat modus tunggal, jadi modusnya cuma ada satu doang, yaitu 7 gitu ya. Dan nilai rata-rata sama dengan median, oke? Mediannya di sini adalah C. Berarti rata-rata juga itu sama dengan C ya. Berapakah jumlah kuartil satu dan kuartil 3 dari 5 bilangan tersebut? Kuartil satunya adalah B ya. Berarti kuartil 3 gitu ya. Itu adalah D. Oke. Putuskan apakah pernyataan berikut cukup untuk menjawab ini gitu ya. Jadi yang ditanya itu adalah berapakah jumlah ya? Berarti B tambah D. Jadi yang ditanya itu B ditambah D. Itu berapa gitu. Apakah cukup hanya dikasih tahu modus gitu. Hmm. Oke ya. Opsi satu, mediannya sama dengan 5. Berarti kita dapat apa nih? Dapat C-nya 5, ya kan? Berarti tinggal A sama B gitu kan ya. Terus D sama E apa nih? Ayo D sama E apa nih? Secara logika apa nih? D sama E. Berapa D sama E? 7. 7. Kenapa 7. 7? Karena modusnya 7. Ya, di sini udah tahu modusnya 7 ya. 7, 7 gitu. Berarti ada 2 variabel lagi. Ya, ada 2 variabel lagi
Bisa nggak tuh nyari B tambah D? Sedangkan di sini diketahui adalah mediannya C, berarti rata-ratanya juga C ya. Rata-ratanya 5. Jadi rata-rata itu adalah A ditambah B ditambah 5 ditambah 7 tambah 7 dibagi 5 sama dengan 5 gitu kan. Bisa nggak sih dapat B? Cukup nggak sih? Ada berapa variabel di sini? 2, berarti nggak Ada bisa ya? 2. Butuh berapa kalau misalkan ini cukup? 2. 2 persamaan. Persamaannya cuma ada satu. Variabelnya ada 2, jadi nggak cukup, nggak akan bisa nyari B-nya. Jadi ini tidak cukup. Begitu. Paham ya? Om, ini bilangannya udah berurutan belum ya, Om? Maksudnya dari data terkecil sampai terbesar. Iya, dianggap itu ya. Jadi kita anggap aja sendiri nggak apa-apa ya. Dari yang kecil sampai yang besar. Gitu. Oke, paham Abian? Paham, Om? Oke. Om, Yang itu belum diketahui bilangan berurutan. Apakah bisa jadi bilangannya selain D atau E? Oke ya. Kita langsung urutkan aja biar nggak pusing ya. Gitu. Kita langsung urutkan aja bilangannya biar enak ngitungnya. Jadi nggak usah mikir apakah udah urut atau enggak. Gitu. Kita langsung urutkan aja ketika itu ya. Oke, siapa tadi yang mau bertanya? kalau yang diketahui jangkauannya gimana, Om? Oke, kita lihat jangkauan ya. Berarti kita konstruksi awal lagi ya. Konstruksi awal lagi. Jadi di sini nggak diketahui nih atau kita tulis apa namanya? Tulis ulang deh ya. Untuk jangkauan ya. A, B, C, D, E gitu kan. Terus apalagi di sini yang diketahui adalah jangkauan ya. Jangkauannya sama dengan 7. Jangkauan itu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum ya. M in A. Ya, jadi E min A sama dengan 7 gitu. Sekarang pertanyaannya ada berapa variabel? Satu. Terus ada Satu. ada satu variabel, yakin? Rata-ratanya ya. Ingat rata-ratanya sama dengan C ya. Rata-rata sama dengan C berarti X bar apa namanya? A Masih ada 4 ya, nggak tambah tahu. B ditambah C ditambah D ditambah E sama dengan C per 5 ya kan? Nah, jadi A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E sama dengan 5C. Nah, itu pertanyaannya adalah ada berapa variabel di sini? Dua. Ada 5 ya. Oh, Berarti 5. butuh berapa persamaan? 5 Om. 4. Butuh 5 ya. Sedangkan di soal ada berapa persamaan yang kita peroleh, yang kita dapetin? Yang kita dapetin ada berapa persamaan? 2 ya, 2. 2 ya. Satu dari jangkauan ya kan? 2 dari rata-rata sama dengan median. Karena di soal diketahui rata-rata ya sama dengan median gitu. Jadi ada 2 persamaan. Jadi nggak cukup kita butuh 5 persamaan. Karena apa? Karena ada 5 variabel butuh 5 persamaan gitu. Kalau digabung bisa ya, Om? Betul. Om, kalau gabung bagaimana untuk menentukan C sama E kan gitu ya. Nah, baru nih kita balikin lagi gitu ya. Dari sini kita dapat rata-ratanya kan begini ya. Terus kita dapat punya E min A sama dengan berapa nih? 7 apa? 7 ya. E min A-nya A E-nya udah dapat 7 ya. Jadi E-nya E min A jadi ini 7 min A sama dengan 7 jadi A-nya adalah 0 gitu. Nah, jadi ada 2 persamaan, ada 2 variabel yaitu A sama B ya. Variabelnya adalah A sama B, ada 2, terus persamaannya ada 2, yaitu yang pertama ini, yang kedua ini A-nya 0. B-nya pasti dapat. Jadi cukup, betul ya. Jadi jawabannya adalah C. Nah itu kalau kita menjawab soal, gitu ya. Jadi nggak usah dicari ya, nggak usah dicari B-nya berapa gitu ya. Habis itu nyari D-nya, habis itu ada D cari ininya B tambah D, nggak usah gitu. Ya, nggak penting angka yang ada diperoleh di sini tuh nggak penting ya.
Yang penting datanya cukup aja gitu ya. Ya, betul. Yang penting, oh cukup kok saya bisa dapat B-nya. Ya terserah mau berapa B-nya. Gitu. Yang penting cukup. Karena pertanyaannya kan di sana, putuskan apakah pernyataan berikut cukup tuh, gitu ya. Jadi hanya ditanya cukup saja. Maka dari itu konsep SPL-nya harus paham basicnya. Gitu. Jadi nggak usah pakai rumus-rumus yang ribet-ribet gitu, yang sampai tingkat tinggi dan sebagainya. Ngapain ya? Nggak akan kepake di UTBK. Oke, tadi kenapa Q1 dan Q3-nya B sama D? Oke, jadi harus ada harus itu ya. Kuartil, ini kan A, B, C, D, E gitu ya. Kuartil itu datanya dibagi 4. Ini ya, datanya itu dibagi 4. Pertama datanya bagi 2 gitu ya. Bagi 2 itu kan di sini, ini berarti kuartil 2 gitu ya. Habis itu kan ada ini ya. Oke, berarti ini ada di sini nih ya. Ini kuartil 1, ini kuartil 3 berarti oke bukan B sama D ya itunya ya. Jadi A tambah B bagi 2 untuk kuartil 1. Untuk kuartil 2 apa kuartil 3 itu berarti apa namanya D ditambah E bagi 2 gitu ya. Nah, cuman ya apapun ini gitu ya. Kita nggak perlu karena nggak perlu mencari angkanya gitu. Oke, paham ya? Deviandra. Oke, di sini Gina bertanya ya. Maaf tadi variabelnya kenapa ada 5? Ya ada 5 ini kan. A, B, C, D, E. Ada 5 variabel. Begitu. Paham sini? Jadi kalau ada 5 variabel, kita bisa menyelesaikan soal ini kalau ada 5 persamaan. Atau misalkan, ini kan modusnya tunggal 7. Ya udah kita anggap aja 7 boleh misalkan gitu ya. Misalkan begitu. Oke. Nah, Nomor berikutnya Om. oke, nomor berikutnya ya. Itu pakai rumus cepat ya Om? Yang mana ini? 62. Iya. Nomor 62 pada segi 5. A, B, C, D, E. CD sama dengan DE. AC berpotongan. Ini segi 5 ya. CD sama dengan DE. Terus AC, BE ini berpotongan dan saling membagi sama panjang. Oke, berarti ini sama panjang ya. Gitu. Artinya apa? Ini berarti bisa persegi panjang, gitu ya, atau bisa juga belah ketupat, gitu ya. Bisa belah ketupat. Terus, jika besar A sudut ABC sama dengan CDE, ini ABC sama dengan sudut CDE. Berarti ini ya, sama ya. Katanya tuh. Jika besar ABC sama dengan CDE. Terus berapakah besar AED? Yang ditanya tuh berapa AED? AED ditanya ini berapa? Misalkan Y gitu ya, AED. Nah, ingat di sini yang ditanya adalah sudut. Kalau ditanya sudut, harus ada sudutnya. Kalau enggak ada sudutnya, berarti wajib yang adik-adik cari adalah segitiganya segitiga sama sisi atau siku-siku sama kaki. Kalau bukan segitiga sama sisi, enggak akan cukup. Begitu. Paham sini ya? Oke. Dari soal ini, dikasih tahu sudutnya enggak? Dari soal, dikasih tahu sudutnya enggak? Pertanyaannya. Oh, Enggak ya. Ini enggak dikasih tahu sudutnya. Berarti kalau enggak dikasih tahu sudutnya dan kalau ditanya sudut, cukup itu kalau segitiganya sama sisi. Kenapa Om sama sisi? Ya karena kalau sama sisi, ada nggak dikasih tahu sudutnya juga, ada udah pasti tahu sudutnya. Ini berapa? 60 kan begitu ya. Paham nggak?
Gitu. Jadi, kalau di soalnya nggak dikasih tahu sudutnya, tapi ditanya sudutnya, soal ini akan cukup kalau segitiganya sama sisi atau sama apa siku-siku sama kaki gitu. Siku-siku sama kaki begini. Nah, ini 45, ini 45 ya. Ini 90 derajat gitu. Nah, jadi harus kita cari dua komponen ini. Kalau ditanya sudut, berapakah besar sudut? Tapi di soal nggak dikasih tahu sudutnya. Harus segitiga ini. Gitu. Paham ya? Oke, AC sama dengan BE. AC sama dengan BE. Berarti ini udah menunjukkan bahwa persegi ya. Persegi panjang boleh ya. Gitu. Berarti ini juga harus karena di sudut ABC itu siku-siku, sini juga harus siku-siku gitu. Oke, ada yang paham sini? Udah? Ada yang belum ngerti? Jadi opsi 1 AC sama dengan BE. Jadi diagonal-diagonalnya ini sama panjang, gitu ya. Karena sama panjang, jadi harus ini ya. Atau bisa juga persegi, ya, bisa persegi. Cuman karena nggak ada ketentuan lain, jadi ini belum tentu persegi ya. Artinya bisa persegi panjang, bisa persegi. Nah, cukup nggak tuh kita nyari ini berapa? Ini udah tahu nih gitu ya. Kita udah tahu ini 90 derajat ya kan. Cuman yang sudut ininya nih, gitu. Tahu nggak nih sudut ininya kan gitu kan. Nah, kita harus pastikan dulu sudut ECD apakah segitiga sama kaki siku-siku. Begitu. Paham sini? Harus pastikan dulu nih. EDC itu adalah segitiga sama kaki siku-siku atau segitiga siku-siku sama kaki. Karena udah nggak mungkin sama sisi, gitu ya. Udah pasti belum? EDC itu siku-siku sama kaki. Ayo, Udah kayaknya Om harusnya. udah yakin? Taunya dari mana? CD sama dengan DE. Iya nggak sih? CD sama dengan DE. CD sama dengan DE. Tahu dari mana CD sama dengan DE? Emang ada CD sama dengan DE? Oke, ada ya sini ya, betul. CD sama dengan DE. Ah, betul ya. Jadi ini segitiga siku-siku sama kaki. Cukup berarti gitu ya, walaupun nggak dikasih tahu sudutnya, asal kita dapetin ini cukup. Jadi ada informasi CD sama dengan DE. Oke, paham sini ya. Paham. Opsi 2, dikasih tahu sudutnya nggak? Dikasih tahu nggak? Enggak. Nggak juga ya, tapi dikasih tahu besar ABC. Nah, tadi kan ini ya, ABC sama dengan BCE. Ini harus sama nih. Berarti ada 3 sudut yang sama ya. Nah, ada 3 sudut yang sama. Begitu. Kalau ada 3 sudut yang sama, apakah udah jamin itu ininya sama ya? Berarti ini sama kaki nih. Apakah udah yakin kita bisa menentukan apa namanya bahwa opsi 2 ini cukup atau enggak? Kita harus pastikan dulu nih ini segitiga siku-siku sama kaki. Berarti D-nya harus 90 derajat gitu. Harus dipastikan dulu. Pasti enggak di sini? Belum ya? Ya, belum cukup kalau ini ya. Karena kita nggak tahu pasti D-nya adalah ya bisa jadi gitu ya. Gambarnya begini misalkan bisa jadi ya. Nah, begini ya. Nah, jadi ini ininya sama, terus nanti ini begini gitu ya. Sudutnya juga sama gitu. Ya, jadi kayak ginilah gitu ya. Ini jawabannya A ya, Om. Ya, jawabannya adalah yang A. Jadi ini yang ininya adalah terap apa namanya?
Trapesium sama kaki ya. Trapesium sama kaki ini sudutnya sama, terus ini ngikut gitu ya. Misalkan. Maaf, Trapesium. Om, mau Berarti tanya Om. Silakan duluan aja. oke. Eh, Berarti misalkan sudut ABC terus sudut BCE terus kan ada sudut ABC sama sudut CDE sama. Ya, Berarti BCE itu ya. ya PCA. BCE sama CDE sama. Iya, sama. Jadi BCE dengan CDE sama karena ada informasi dari sini kan. ABC sama dengan CDE, terus ABC sama dengan BCE. Gitu ya. Berarti ya otomatis ketiga sudut ini sama semuanya. Jadi artinya berbentuk trapesium kayak gini. Sehingga karena ini berbentuk trapesium sama kaki gitu ya. Nah, cuman ini kakinya juga jadi di sini hanya menunjukkan segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki itu butuh satu sudut ya. Gitu. Kalau segitiga sama kaki ini wajib diketahui satu sudut. Begitu ya. Kalau sama sisi, Kalau sama sisi bagaimana? Tadi? oh langsung ya. Iya, nggak perlu diketahui sudut. Maaf Om, tadi Om tahu EDC yang awal-awal itu X-nya sama dengan ABC gimana ya? Gimana? Besar sudut yang ABC, yang X, itu sama dengan EDC, itu tadi dari mana ya Om kalimatnya? Jadi dari sini ABC sama dengan CDE. Oh iya, Ding. Oke, makasih. Ya, dari soal ya. Sama dari yang diberikan di sini. Gitu. Nah, jadi harus dipastikan dulu kalau nggak dikasih. Jadi ketika ada soal kayak gini, kalau pertanyaannya sudut, pastikan dulu sudutnya diketahui enggak, gitu ya. Kalau enggak diketahui, adik-adik harus yakin harus cari segitiga sama sisi atau segitiga siku-siku sama kaki, gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti cukup. Kalau udah dapat, oh, Om pasti kok segitiga sama sisi, maka itu cukup gitu ya. Atau Om segitiga siku-siku sama kaki, wah berarti cukup. Nggak usah dikasih tahu sudutnya, ya. Jadi ini kalau nggak ya nggak perlu dikasih tahu sudutnya pun udah cukup gitu. Jadi kalau di soalnya nggak ada sudutnya. Tapi kalau segitiga sama kaki, ini wajib dikasih tahu satu sudut. Kalau segitiga sembarang berarti wajib dua baru cukup gitu nyari sudut. Oke, pernyataan satu kenapa cukup Om? Oke, pernyataan satu kenapa cukup? Yuk, balik lagi nih pernyataan satu kenapa cukup ya. Kita ya. Kalau misalkan di kecukupan data berhubungan dengan mencari sudut, pahami dulu ya langkah pertama yang harus ada lihat adalah di soal dikasih tahu sudutnya enggak gitu. Oke, Ghazali. Di soal dikasih tahu sudutnya enggak? Coba lihat soalnya. Dikasih tahu enggak sudutnya? Sedangkan pertanyaannya adalah sudut. Enggak, ya nilainya enggak ada sudutnya. Berarti ini bisa cukup kalau adik-adik dapat segitiga sama sisi atau segitiga siku-siku sama kaki. Kenapa? Ya, ada adik walaupun misalkan ini enggak dikasih tahu sudutnya, kalau segitiga sama sisi ada udah pasti tahu sudutnya berapa, ya kan? Yaitu berapa? 60 derajat gitu. Walaupun nggak dikasih tahu di soal. Gitu. Paham ya? Nah, ini basic banget ya. Oke. Nah, AC sama dengan BE. Diagonalnya itu sama ya. Diagonalnya sama. Oke, cuman kalau diagonal sama bisa juga ini ya. Betul nih. Ada informasi lain nggak? Coba. Hmm. Karena ini segi limanya masih sembarang ya. Segi limanya peraturan nggak? Enggak ya. CD sama dengan ED. Oke, ini bisa cukup, bisa enggak ini ya. Kalau gambarnya adalah ini. Oke ya, opsi satu bisa cukup, bisa enggak ini ya. Kita lihat ya. Mungkin gak sih Om misalkan satu cukup, dua juga cukup gitu. Eh, dua, kalau dua belum tentu cukup ya.
Kalau dua belum tentu cukup. Tapi kalau misalkan satu bisa jadi cukup. Bisa jadi, nah kalau misalkan trapesium kayak gini kan diagonalnya juga sama nih, ya kan? Oh, cuman ini nggak sama besar. Nah, ini nggak sama panjang, jadi nggak mungkin ya. Karena di sini diketahui diagonalnya membagi sama panjang. Iya, iya, iya. Ya, Ya, Om. AC sama oke AC oke. Ini ada yang kelewat nih informasinya. Oke, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Mungkin opsi 2 ya tadi mungkin aja cukup ya. Oke, kita coba lagi ya ulang dari awal ya. Opsi 1 cukup apa enggak nih gitu ya. Yang pertama adalah persegi panjang atau bisa juga persegi gitu ya. Opsi 1 nih. AC sama dengan BE. AC itu adalah diagonalnya. Ini sama panjang. Nah, yang sama panjang itu diagonalnya bisa juga trapesium. Begitu ya. Cuman untuk trapesium di sini, ini kan A, B, C, E ya. Ini juga A, B, C, E. Nah, ini diagonalnya AC sama CE, ini trapesium sama kaki ya. Ini sama apa namanya? Sama panjang, tapi diagonal-diagonalnya karena di sini harus membagi sama panjang. Ya, sedangkan kalau trapesium di sini enggak membagi sama panjang. Gitu. Jadi enggak saling membagi sama panjang ya. Nah, karena Berarti ini beda tuh gitu ya. Jadi ini gugur ya, gitu. berarti antara persegi atau persegi panjang itu. Ya betul. Jadi tadi opsi apa namanya? Opsi 2 bisa jadi betul karena Om Jero tadi salah ngeliat ini apa namanya nggak ngeliat ini ya. Ada informasi nih. Jadi ini trapesium nggak mungkin gitu. Jadi yang mungkin adalah ada dua kemungkinan ya. Jadi nah ini kan sama panjang gitu ya. Jadi antara persegi sama persegi panjang. Nah sekarang kalau misalkan persegi atau persegi panjang kita udah tahu ini adalah siku-siku gitu ya kan. Nah kalau siku-siku informasi dari sini ABC sama dengan CDE. Berarti CDE juga siku-siku gitu. Terus ada informasi di sini CD sama dengan DE. Nah, berarti ini adalah C apa namanya? EDC itu adalah segitiga siku-siku sama kaki. Jadi kalau nggak dikasih tahu sudutnya, ini pasti bisa dapat sudutnya, yaitu 135 derajat. Yang ini 90, yang ininya 45 gitu ya. Jadi 135 derajat. Jadi cukup ya. Opsi 2, besar ABC sama dengan besar BCE. Diagonalnya juga membagi sama panjang. Nah, kalau misalkan hal kayak gini, mungkin nggak belah ketupat. Mungkin nggak belah ketupat. Ya, Enggak kayaknya. nggak mungkin betul ya. Nggak mungkin belah ketupat. Karena belah ketupat itu dua sudut yang berdampingan itu pasti berbeda kalau belah ketupat ya. Nah, jadi otomatis ini juga cukup ya. Berarti kalau misalkan ini akan sama juga seperti ini. Jadi dua-duanya cukup. Jadi jawabannya dodol ya. Betul. Jadi dodol. Oke. Jawabannya dodol ya. Emang kalau diketahui diagonalnya bisa tahu sudutnya Om. Kita bisa tahu sudutnya kalau bentuk-bentuk bidang datarnya misalkan persegi, persegi panjang gitu ya. Segitiga sama sisi, segitiga siku-siku sama kaki. Jadi gitu. Paham ya, Ghazali? Nah, cuman kalau misalkan informasinya cuman diagonal doang, kalau misalkan informasinya cuman diagonal doang, ya, kalau misalkan informasinya cuman diagonal doang ya, bisa juga eh, tadi trapesium sama kaki gitu ya. Nah, ini kan diagonalnya kan sama panjang gitu. Cuman kalau informasinya cuma ini doang ya bisa aja ini. Dan kita nggak bisa dapat sudutnya berapa gitu. Paham ya Ghazali ya?
kalau cuman dikasih tahu diagonalnya doang. Cuman karena ada informasi yang lain, saling membagi sama panjang diagonal-diagonalnya nih, AJPE-nya ini harus sama panjang. Jadi nggak mungkin trapesium sama kaki gitu ya. Jadi hanya mungkin ini adalah ya bisa aja belah ketupat kan gitu ya. Bisa belah ketupat. Ini belah ketupat itu kan ya atau kayak gini ya. Ini belah ketupat begitu. Nah ini gitu ya. Ada pertanyaan? Halo, Om. Nah, Bisa kalau lagi nih, Om. Duluan, duluan. Ya, silakan Mas siapa mau Apian atau Aku siapa? dulu. Om, bisa gini, Om. Jadi soalnya tuh gini. Dia diketahui diagonalnya tuh misalnya 4 akar 2. Heeh. Misalnya diagonal 4 akar 2. Terus dibilang diagonal sama besar. Nah, itu kita udah tahu belum dia itu sebuah persegi. Diagonalnya 4 akar 2. Ya, terus Terus pokoknya diagonal satu sama diagonal duanya sama, tapi diagonal itu besar 4 akar 2. kalau diagonalnya harus sama ya, ya otomatis ini persegi kalau diagonal harus sama ya. Tapi kalau yang diagonal 4 akar 2 itu cuma persegi apa persegi panjang juga bisa? Bisa persegi panjang. Oke, sip. Masih, Om. Bisa persegi panjang. Artinya kan bisa kita agak miring begini ya, walaupun misalkan 4 akar 2 gitu ya. Jadi bisa ini kan sama panjang semua gitu. Ini juga sama panjang semua ya. Oke, berarti kalau nggak diketahui diagonalnya sama panjang, jawabannya E. Yang mana ini? Kalau diagonalnya nggak sama panjang ya. Ya, jadi di sini ada CD dan DE, artinya untuk menunjukkan bahwa nanti kita bisa menentukan segitiga siku-siku sama kaki, gitu ya. Kalau misalkan ketentuannya adalah cuman segitiga sama kaki doang, maka nggak cukup begitu ya, Fahri. Jadi kalau cuma segitiga sama kaki doang ini nggak cukup. Karena apa? Karena kalau segitiga sama kaki itu harus ada satu sudut diketahui, gitu ya. Bisa aja gitu ya. Pernyataan satu ini maksudnya diagonal sisi kan, iya ini yang ini AC nih, AC sama dengan BE nih, gitu ya. Ini diagonalnya 58, 58 pernyataan 3 enggak Om, 58 pernyataan 3. Kenapa pernyataan 3? Nah, M kali N, tinggal kaliin aja. Kalau dikaliin ini, M-nya kan kita udah dapat tadi 0,0. Kalau kita kaliin hasilnya 0. M kali N itu 0. Gitu ya. Nah, kalau ini M kali N itu hasilnya 2 kali min 1 minus 2. Nah, apakah 0 dan min 2 itu ada di himpunan? Ada, min 2,0. Jadi opsi 3 betul. Gitu. Oke, Abimanyu. Om, nanti habis ini masih bisa nanya-nanya tentang soal pola UTBK nggak Om? Boleh ya? Boleh. Silahkan. Farah. Oke, terima kasih Om. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, jadi Lanjut Om. lanjut. Nah, ini juga terakhir nih ya, UTBK 2021 ada turunan ya, gitu. Jadi sebelumnya kalau 3 tahun terakhir udah nggak ada gitu. Jadi 3 tahun terakhir tuh lebih banyak kita pakai nalar. Bahkan karena semakin banyak soal yang di apa namanya, yang dikurangi gitu ya, maka satu soal itu bisa 3. Kayak misalkan bidang datar bisa 3 soal gitu ya, atau bisa 4 soal gitu ya. Bilangan bisa itu, atau misalkan barisan dan deret bisa 3 soal gitu. Karena banyak soal yang dihilangkan atau yang
melibatkan banyak rumus gitu. Oke, kita lihat sini. Apakah fungsi fx sama dengan ini juga kecukupan data ya? Memiliki minimum lokal, punya minimumnya ya. Apakah ini punya minimum atau enggak? Ya kita tinggal turunkan aja ya. Kita turunkan jadi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d. Kita turunkan ya. Jadi hasilnya adalah x kuadrat plus 2bx plus c gitu. Oke ya. Nah, berikutnya adalah kenapa di sini disebutkannya minimum gitu ya. Minimum lokal. Apakah punya minimum lokal atau enggak ya. Nah, kita lihat sini ya. Ini kan fungsi pangkat 3. Fungsi pangkat 3 itu bentuknya begini. Berarti ini ada minimumnya. Ini ada maksimumnya gitu ya. Itu adalah minimum lokal. Ini adalah fungsi pangkat 3 bentuknya kayak gini ya. Kayak huruf S begitu. Ini ke sana, ini ke bawah. Oke. Kita hapusin ya. Nah, kita udah dapat ini sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Ingat turunan pertama itu adalah gradien. Ya. Turunan pertama itu adalah merupakan gradien. Jadi M itu adalah turunan pertama atau gradien. Kalau di dalam fungsi ya. Di dalam fungsi secara umum. Kalau misalkan fungsinya fungsi linear, Y sama dengan MX plus N. Kan gradiennya ini kan waktu di SMP, kan gitu ya. Gradiennya adalah koefisien dari X. Nah, coba kalau kita turunkan. Turunan dari ini adalah hasilnya apa? M kan gitu ya. Jadi, kalau dulu kita ngafalin, tapi ketika ada di kelas SMA, kelas berapa nih ada turunannya. Jadi, gradien itu adalah turunan pertama. Nah, kenapa harus sama dengan 0 gitu ya? Jadi, untuk mencari nilai maksimum atau minimum itu harus sama dengan 0 M-nya. Karena kalau misalkan kita gambar begini, pada saat di puncak itu garisnya datar. Jadi kalau misalkan garisnya datar di sini itu M-nya sama dengan 0. Jadi nggak miring. Beda dengan di sini. Kalau kita bikin garis di sini itu ya miring garisnya gitu ya. Nah ini naik jadi M-nya positif gitu ya. Kalau di sini misalkan kita bikin garis, nah ini garisnya jadi gini turun. Jadi ini M-nya kurang dari 0 gitu. Nah kalau di puncak, nah itu garisnya kalau kita bikin garis itu datar. Maka dari itu kenapa kalau misalkan ya, kalau ini dasarnya ya, kalau mencari nilai minimum pasti syaratnya ada harus diturunkan sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Karena konsep ya gradien itu adalah turunan pertama. Dan ketika di puncak karena nyari nilai minimum itu kita bikin garis, ini garisnya jadi datar. Makanya kenapa M-nya harus sama dengan 0 gitu ya atau turunan pertamanya sama dengan 0 atau konsep dasarnya ya. Apakah pernyataan berikut cukup untuk menjawab apakah ada apa namanya maksimum atau minimumnya? Kalau maksimum 0 juga, oh iya betul. Jadi di sini tetap mau mencari maksimum atau mencari minimum, tetap M-nya adalah 0 gitu ya. Nanti kita tinggal disubstitusi aja berikutnya. Opsi 1. C-nya lebih besar daripada 0. Cukup enggak? Tuh dikasih tahu C-nya lebih besar daripada 0. Begitu. Cukup apa enggak? Yuk. Enggak, Om. Enggak. Kenapa enggak? Masih ada variabel lain. Kita cek dulu diskriminannya ya. D-nya itu sama dengan B kuadrat min 4AC ya. B kuadrat berarti 4B kuadrat min 4AC. A-nya di sini 1 ya. Jadi min 4C. Nah, kita perhatikan di sini. Diskriminannya. Kalau C-nya lebih besar daripada 0, apakah udah pasti D-nya positif? Atau D-nya bisa negatif gitu ya.
Ayo, sini. Pahami sini D-nya ya. Bisa negatif, Bisa negatif, bisa positif. positif. Ada dua kemungkinan. Kalau D-nya lebih dari 0, artinya punya ya, punya 2X atau punya 2 akar. Kalau D-nya kurang dari 0, itu tidak punya akar. Akar penyelesaian ya. Iya, akar penyelesaian. Gitu ya. X1, X2-nya. Jadi ini punya X1 dan X2. Gitu ya. Kalau ini nggak ada X1 sama X2-nya. Gitu ya. Kalau D-nya kurang dari 0. Paham sini? Nah, X1 dan X2-nya yang mana? Ya ini. Gitu ya. Ini X1, ini X2. Gitu. Paham sini? Jadi yang C cukup enggak? Yang opsi 1? Enggak ya, nggak cukup ya. Nggak cukup. Kenapa? Karena bisa punya, bisa enggak. Oke. Gitu Mm. ya. Bisa punya, bisa enggak. Jadi ini tidak cukup. Kapan enggak? Ya kalau C-nya ini besar banget, nanti D-nya negatif gitu ya. Paham ya? Karena kita harus nyari nilai D-nya gitu. Jadi D itu adalah punya 2 akar. Artinya X1 sama X2-nya tadi gitu. Oke. Nomor Kalau 2 bisa ya, Om. opsi 2 ya. B kuadrat lebih daripada C. B kuadratnya itu lebih besar daripada C. Oke, kita lihat sini D sama dengan 4-nya kita keluarkan. B kuadrat min C kan begitu ya. Nah, kalau misalkan B kuadratnya lebih besar daripada C, hasilnya apa nih? Positif. Pasti positif. Nah, kalau B kuadratnya lebih besar daripada C, ini pasti positif. Gitu ya. Jadi D pasti positif. Kalau D pasti positif, 2 ya. nah, apakah punya minimum lokal? Jawabannya tuh, apakah punya minimum lokal? Iya, punya. Gitu ya. Paham ya? Yang ini gitu. Karena akar-akarnya ada, gitu ya. Jadi di sini kalau D-nya positif berarti punya 2 akar ya. Jadi ini cukup. Jadi jawabannya adalah Maaf Om, tadi hubungannya D dengan minimum lokalnya apa ya Om? Diskriminannya itu ngaruhnya apa ke minimum lokal? ya, diskriminannya ngaruhnya apa ya. Kalau D-nya lebih dari 0 itu punya 2 akar. Nah, akar-akar inilah nanti yang dapat di sini nih puncaknya ini gitu, nilai X yang menyebabkan ada puncaknya gitu. Kalau maksimum juga punya berarti? Iya, punya juga. Jadi di sini kan ada dua, satunya maksimum, satunya minimum, begitu. Paham nggak? Ya, paham. Cuman yang maksimum mana, yang minimum mana kita belum tahu, gitu. Pokoknya kita udah dapat maksimum dan minimumnya. Artinya kan pertanyaan, apakah punya minimum lokal? Punya. Kalau misalkan D-nya positif, Positif. gitu. Oke Om. Kalau misalkan D-nya negatif, apakah punya minimum lokal? Nggak punya. Nggak punya. Tapi tetap cukup, begitu. Cukup ya, oh iya. Ya tetap cukup walaupun karena kita bisa jawab nggak punya gitu ya, tapi cukup tetap ya. Nah, cuman kalau misalkan ini ya C-nya lebih daripada 0, nah opsi 1 kan. Nah, di sini kan belum jelas. Ada 2 Ada pilihan. 2 kemungkinan, bisa positif, bisa negatif, bisa punya, bisa enggak. Jadi ada 2 kemungkinan, berarti nggak cukup karena ada 2 kemungkinan gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah kalau satu tidak cukup, 2 cukup, jawabannya bebek. Oke, udah. Nah, sampai sini dulu. Ya, soal kayak gini bakal keluar di tahun ini enggak ya. Mungkin kalau diskriminan dan fungsi persamaan kuadratnya mungkin bisa aja konsepnya keluar ya untuk diskriminannya. Tapi kalau misalkan bentuk kayak gini bisa aja nggak keluar kalau hubungannya dengan turunannya tadi gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat turunannya juga hanya membahas konsep dasar ya, hanya membahas konsep dasar. Enggak kita ngitung sampai turunannya berapa segala macam, enggak kayak dulu ya, hanya basic aja. Oke, Om, maaf Om, boleh tanya nggak Om? ya.
sebenarnya ini agak nggak nyambung sama materi hari ini, tapi saya mau tanya agak bingung soal bunga majemuk sama bunga tunggal deh Om. Kenapa? Itu harus hafalin rumusnya gitu atau bisa dinalar aja ya kalau ketemu soal? Ya, pakai nalar aja, nggak usah pakai rumus, nggak usah ya. Itu. Lagian juga bulannya juga nggak akan banyak-banyak kok, ya. Cuman 2 bulan, 3 bulan doang. Tinggal di breakdown aja. Januari berapa dapat bunganya, nanti Februari dapat berapa gitu. Jadi nggak perlu hafal rumus. Iya, berarti dari persennya tinggal dicari aja nilainya, terus apa dialurin gitu ya? Ya betul ya. Jadi Oke. gitu. Pokoknya aman ya. Pokoknya eh, di UTBK itu meminimalisir hafalan gitu ya. Jadi nggak mungkin misalkan dijualnya kalau misalkan tabungannya 24 bulan bagaimana bunganya majemuk? Nggak akan keluar, nggak akan ya kayak gitu. Ya nggak akan keluar sampai 24 bulan atau apalagi sampai 36 bulan misalkan gitu ya. Atau 5 tahun nggak mungkin. Pasti bulannya ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Paling banyak pasti 4 bulan gitu ya. Jadi tetap kita bisa walaupun nggak hafal rumus kita bisa breakdown per bulan gitu ya bunganya. Tinggal nambah-nambah aja gitu. Oke ya. Jadi jangan dibebani dengan hafalan rumus. Hafalan rumusnya yang sederhana-sederhana aja kayak misalkan Pitagoras, bangun ruang, bidang datar gitu ya. Terus rumus kecepatan Jokowi gitu ya. Hanya itu aja yang harus ada dihafalkan. Itu yang artinya secara basic gitu. Kalau yang lain ya tadi trik-triknya udah ada ya. Kalau berhubungan dengan SPL bagaimana, kalau berhubungan dengan sudut harus bagaimana gitu ya. Kalau berhubungan dengan yang lain ya, gradien misalkan transformasi, transformasinya juga sederhana ya. Oke, itu aja. Ada lagi pertanyaan. Kalau D-nya sama dengan 0, akarnya berapa? Akarnya ada 1. Ya, Farah. Jadi kalau D-nya sama dengan 0 itu akarnya ada 1 sama ya. X1 sama dengan X2-nya sama. Jadi di sini enggak punya nilai minimum lokal atau maksimum lokal enggak punya. Kalau D-nya sama dengan 0, nah ini kalau misalkan kita gambar ya. Nah, yang ini X1 sama X2-nya itu nyatu gitu ya, sama. Jadi nanti bentuknya adalah begini. Nah, ini X1 sama X2-nya kayak gitu ya. Jadi kayak gini bentuknya. Jadi nggak ada maksimum, nggak ada minimum lokalnya. Paham ya, Farah? Kalau misalkan D-nya, ini kalau D-nya sama dengan 0 ya. Gitu. Jadi bentuknya kayak gini. Oke. Nah, kalau misalkan D-nya kurang dari 0, ya nggak ada gambarnya. Gini yang nggak ada. Oke, itu aja. Sekian dari Amjera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam, makasih Om. Waalaikumsalam, makasih Waalaikumsalam Om. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Om. Makasih Om. Untuk Ya, masuknya kami tunggu ya Om. Makasih. Makasih ya. Om. Makasih Om. Makasih Om. Makasih Om. Ya.